Bagaimana caranya Aliansi Media Cek Fakta mengungkap data dan fakta yang disampaikan paslon debat Pilpres nanti? Sudah hadir bersama kami pemimpin redaksi medcom.co.id, Mas Abdul Qahar. Ya. Mas Qahar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi nanti kan perdana nih ya, bisa digunakan pada 17 Februari. Nah, caranya tuh gimana? Ya, pertama kita mengambil data, melihat apa statement. Jadi cek fakta itu kan bisa berupa dokumen, bisa berupa isu yang berkembang di media sosial, tetapi juga bisa dari statement-statement yang disampaikan, termasuk statement dari kandidat, capres. Nah, contoh misalnya ketika debat yang pertama, ketika itu pasangan 02 mengatakan bahwa ada wilayah yang besarnya lebih besar daripada Malaysia, itu seorang gubernurnya, pemimpin kepala daerahnya hanya berpendapatan atau gajinya 8 juta. Nah, di situ kita langsung mengecek apakah betul bahwa Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia. Nah, besar di sini kan akhirnya perdebatan yang terjadi apa? Kita langsung mengambil luas. Ternyata luasnya lebih luas Malaysia, jauh kemana-mana. Kedua, betul bahwa memang gaji pokok 8 juta, tetapi seorang kepala daerah selain menerima gaji pokok, dia juga menerima tunjangan-tunjangan yang besarnya boleh jadi bisa sampai melampaui 100 juta. Artinya secara penghasilan bukan cuma 8 juta, tetapi lebih dari 100 juta. Nah, pola-pola seperti ini yang akan digunakan oleh aliansi ini, oleh kolaborasi beberapa media termasuk medcom.id yang baru bergabung 30 Januari 2019 lalu, berserta dengan lebih dari 24 media yang lain. Jadi caranya masuk ke websitenya cekfakta.com? Ya, baik melalui cekfakta.com maupun melalui masing-masing media yang tergabung di situ. Aliansi ada di situ. Bisa melalui Cek Fakta, nah bisa juga kelompok media yang ikut serta di dalam Cek Fakta itu, dia akan mengeluarkan statement itu. Jadi sekian menit setelah, 3 menit setelah statement itu muncul, nah, kita mengolah itu, memverifikasi kebenaran data itu misalnya. Jadi itulah kenapa capres, cawapres atau siapapun yang sedang berdebat tidak bisa lagi sembarangan. Berarti real time dong, Mas Qahar. Jadi statement yang dikeluarkan pada saat debat itu langsung bisa dalam waktu 3 menit, dalam waktu tentu saja ini kan harus crossing data dulu. Nah, karena itu kita mengirimkan misalnya medcom.id ada 3 perwakilan jurnalis yang kita kirimkan bersama tadi Google Indonesia yang memfasilitasinya. Nanti dari 3 jurnalis ini mereka ada satu yang ada di Google Indonesia, kemudian satu di kantor di medcom.id. Nah, dari situ kemudian sharing ide. Nah, akan ada di situ juga bergabung Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ya, berarti emang butuh waktu sekitar 3 menit sampai ketika itu statement dikeluarkan, 3 menit kemudian ketahuan ini faktanya seperti apa. Betul. Gitu, dan itu juga apakah juga berdasarkan kayak ada misalnya kayak kemarin yang tadi Mas Qahar sebutkan soal Malaysia dan Jawa Tengah itu. Jadi ada datanya kayak ini populasinya berapa, luasnya berapa, seperti sedetail itu maksudku. Jadi ini memanfaatkan big data. Memanfaatkan big data yang dimiliki oleh masing-masing dari pihak-pihak yang tergabung dalam aliansi ini, dalam kolaborasi ini. Google Indonesia pasti dia juga memiliki bank data, memiliki big data. Lalu beberapa kelompok yang lain, medcom.id dengan media group, tentu saja kita source media group, kita punya data-data itu. Nah, dengan data itu kemudian kita cross, kita silang, dan oh ya betul tercapai kesimpulan itu. Jadi yang kita cek fakta itu bukan saja fakta yang salah, tetapi kan begini, ada misinformasi, ada yang disinformasi, atau ada informasi yang seolah-olah benar, tapi persepsinya kemudian dipelintir sehingga dia menjadi dipersepsi lain oleh publik. Itu juga kita cek. Ya, seperti misalnya, apakah betul tol Trans Jawa misalnya, kan nanti infrastruktur temanya kan, tol Trans Jawa mahal. Nah, dibanding mana dulu? Dibanding tahunnya berapa? Jadi tidak apple to apple antara apa yang ada di Indonesia sekarang dengan di Malaysia sekarang gitu. Nah, misalnya bisa jadi betul bahwa jadi kan memang memberikan konteks yang lebih luas. Ya, konteks yang lebih luas. Makanya yang dicek bukan saja soal apakah informasi ini kelihatannya salah, betul-betul salah atau benar, tetapi kelihatannya benar tetapi dia sebetulnya ada yang tersembunyi. Itu juga dicek. Seperti kayak tadi gaji 8 juta betul, faktanya ada, tetapi penghasilannya lebih kok daripada itu. Nah, kalau misalnya informasi ini kan dicek kalau misalnya masuk ke website atau ke aliansi yang ada di situ. Tapi dimasukin juga tuh nggak ke Mas Qahar? Misalnya langsung ke sosmednya medcom.co.id. Jadi biar langsung ketahuan gitu. Ini faktanya seperti ini. Jadi gitu. Platform medsos itu juga
kita masukkan. Misalnya baik melalui Facebook, di Instagram, pokoknya semua platform medsos yang kita jaring, kita ada di situ, akunnya ada. Nah, kita masukkan juga dalam bentuk teks, dalam bentuk paparan-paparan singkat yang langsung bisa untuk mengecek bahwa ini ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ada titipan nih Mas, ada kerjasama nggak nih katanya dengan Bawaslu atau KPU dengan aliansi media ini? Ini murni dari aliansi kelompok sipil masyarakat jurnalis, jadi independen kelompok jurnalis dan KPU sebagai sumber barangkali ya. Jadi sumber itu bisa dari mana-mana, data itu bisa juga dari BPS. Kalau kita menyangkut tentang misalnya kaitan antara infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi di mana, gitu. Bisa saja data dari data lah semuanya. Pokoknya yang penting data itu bisa kita ambil, tetapi berdasarkan berdasarkan sumber data yang kredibel, sangat bisa dipercaya. Jadi harus follow media sosialnya Medcom.id, nanti di Twitter, di Facebook, juga di Instagram juga nanti di-upload juga ya Mas ya. Jadi biar kita semua tahu nih ketika lagi ada berlangsung debat, kemudian nggak sempat ngecek, udah di medsos tiba-tiba udah keluar gitu datanya kan. Jadi di medsos ada, lalu di kanal kami juga kita munculkan. Jadi semuanya, jadi ini merupakan bagian dari kolaborasi untuk bagaimana memutus mata rantai hoax, memutus mata rantai misinformasi, memutus mata rantai disinformasi. Dan selalu cek fakta. Ya, cek fakta. Terima kasih Mas Kohar sudah hadir bersama kami.